Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kelas pagi ini dengan satu rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikenalkan kepada Islam. Dengan melalui Islam ini kita mengetahui bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pentingnya keimanan. Kita mengetahui juga bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama, dan melalui Islam ini pula kita mendapatkan nikmat bisa dekat kepada Allah melalui Quran. Nah, dan Quran ini adalah satu pedoman hidup kita. Dan Al-Quran ini pula lah selain menjadi pedoman hidup bagi kita yang akan memberikan tunjuk ajar untuk kehidupan kita, ternyata di saat yang sama juga orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang menjadikan Quran ini sebagai pedomannya, maka akan mendapatkan janji berupa syafaat daripada Al-Quran itu sendiri. Tidak hanya di kehidupan di akhirat, bahkan orang-orang mukmin yang selalu dekat pada Al-Quran akan mendapatkan syafaat yang besar, bahkan ketika di dunia juga. Keajaiban-keajaiban akan kita rasakan. Gitu. Dan memang dengan kita dekat pada Al-Quran juga, wasilah melalui dekat pada Al-Quran, ini adalah jalan yang tercepat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian melalui satu circle ini atau satu komunitas Quran ini, kita mendapatkan sebuah kesempatan ya, mendapatkan kesempatan kita untuk lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Bahkan kita bukan sekadar membacanya, kita diajak untuk ketika membacanya bisa memahami dari setiap lafaz-lafaz yang kita baca daripada Al-Quran tadi. Nah, ini satu usaha yang dahsyat, satu komunitas yang memiliki dampak yang luar biasa. Karena ketika kita bicara permasalahan umat Islam hari ini ya rata-rata seperti itu. Bisa membaca Al-Quran tapi belum bisa memahami apa makna ataupun pesan-pesan Allah yang terkandung dalam setiap ayat. Nah, ini adalah menjadi tugas kita, tanggung jawab kita, kita sebagai pewaris daripada kitab, dan kita sebagai umat Islam yang memang mau menjadikan Quran ini ada di hadapan kita, bukan di belakang kita. Jadi Al-Quran yang ada di hadapan kita adalah artinya kita benar-benar menjalankan, merasakan bahwa ini satu kenikmatan yang luar biasa telah diberikan oleh Allah SWT, karunia mukjizat yang besar Al-Quran ini. Maka kita tanggung jawab sebagai penerima nikmat, sebagai pewaris kitab, kita punya tanggung jawab yang sama. Mempelajarinya, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, kemudian untuk menyebarkannya, mendakwahkannya. Ini sebenarnya tanggung jawab kita. Dan saya yakin para pemilik Quran Center yang hadir di sini adalah memiliki satu rasa yang sama ketika ditawarkan satu usaha Quran ini atau muamalah Quran ini. Saya yakin dominan juga ada dominan. Wah, ini satu kesempatan saya untuk memperbaiki hubungan saya gitu dengan Al-Quran gitu kan. Jadi ada sisi tanggung jawabnya. Saya yakin ini lebih dominan sebenarnya. Walaupun sebagian orang juga ada yang dominan lebih memilih atau semangat utama pertamanya adalah kepada muamalahnya, bisa menghasilkan rezeki, bisa menghasilkan income mingguan dan lain-lain. Nah, tidak salah juga, karena pada dasarnya dari jalan manapun kita memulai Quran, dekat kepada Quran ini, ujung-ujungnya adalah kita akan dekat kepada Al-Quran itu sendiri. Karena produk yang kita akan share atau kita tawarkan, yang kita syiarkan ataupun yang kita jual ini adalah produk yang untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Baik, alhamdulillah. Sebagaimana kita di awal dikenalkan oleh leader kita ataupun orang-orang yang mengundang kita tentang Quran ini, ya, seperti sebuah mata koin
Di satu sisi kita bisa menyelesaikan tugas kita untuk belajar Quran, belajar memahami kosakata Al-Quran, makna Al-Quran, tetapi di saat yang sama kita juga bisa mendapatkan income karena di situ ada muamalahnya. Nah, kita sekarang mau dilihat dari sudut pandang muamalah. Nah, karena kita sebagai orang yang sudah memiliki Quran Center. Jadi akad kita bersama dengan Think Awesome atau perusahaan adalah sebagai mitra resmi dari pihak Think Awesome. Oke, saya izin untuk share screen. Nah, ketika kita sudah berakad atau bergabung bersama Think Quran ini, kita sebagai pemilik Quran Center, maka pada dasarnya kita adalah mitra resmi atau official partner dari Think Awesome, perusahaan Think Awesome Sendirian Berhad yang ada di Malaysia, kantornya di Malaysia. Ini adalah satu website Reseller Academy yang difasilitasi oleh Think Awesome untuk kita mendistribusikan produk dari Think Awesome itu. Jadi Think Quran adalah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Think Awesome. Nah, kalau kita lihat di sini kan mereka sudah menyiapkan satu halaman utama di depan di Reseller Academy ini menjelaskan apa itu produk. Nah, kalau kita di sini lihat ada Learn More, berarti kita akan diarahkan kepada website landing page ataupun website yang di sini sudah ada sales letter atau penawaran ya, penawaran dari Think Quran yang menjelaskan apa keuntungannya atau manfaatnya. Nah, di situ kelebihannya apa, kemudian di sini juga ada penjelasan selain manfaat atau keunggulan juga ada testimoni. Inilah yang kita sebut landing page. Nah, pada dasarnya setiap landing page ini call to action-nya adalah orang yang membaca penawaran atau copywriting dari landing page ini bisa masuk kepada aplikasi. Nah, di sini kan ada kita lihat dari awal start learning. Nah, ketika mereka menggunakan ini maka akan diarahkan kepada aplikasi Think Quran. Nah, kita sebenarnya sebagai mitra, sebagai pemilik Quran, ketika kita membeli 5 aplikasi Think Quran, maka kita punya kesempatan untuk juga mendistribusikan. Nah, ketika mendistribusikan ini, kita membutuhkan landing page ini atau website yang menjelaskan apa keuntungannya. Nah, sebenarnya bukan satu halaman ini saja yang ada di fasilitas landing page ini. Kalau kita lihat di bagian bawah, ini sebenarnya ada banyak halaman. Ini halaman utama, kemudian ada halaman coba aplikasi, ada media kit yang menjelaskan visi misi, kemudian ada halaman yang menjelaskan yang menawarkan apa download ebook gratis. Ini bisa dimanfaatkan semua. Harga, kemudian ada tanya jawab. Nah, di sini sudah ada lengkap WhatsApp ke kantor pusat ya ke apa namanya Think Awesome tadi. Oke. Kemudian di bagian bawah ini ada penjelasan tentang kesempatan bisnisnya atau peluang usahanya. Yang sebenarnya kita di awal ketika disampaikan di BOP itu pada dasarnya kita pada saat itu ditawarkan dengan sebuah muamalah yang akan mendapatkan kesempatan ini, penghasilan dari retail, penjualan retail, kemudian akan mendapatkan bonus tim pengembangan bonusnya, ada mendapatkan bonus dari mentor eksekutif dan ada bonus berupa uang bensin lah ya gitu atau bonus car bonus gitu. Nah, di sini ini halaman utama yang menjelaskan tentang fasilitas dari Think Awesome. Di bagian bawah sini sudah sebelumnya kan di BOP nggak ditampilin, tapi alhamdulillah sejak update bulan Agustus itu ditampilkan di BOP presentasi tentang penghargaan-penghargaan. Nah, untuk menjelaskan juga perusahaan ini. Ustaz, maaf Ustaz, kalau seandainya di HP itu nggak ada yang Ustaz jelaskan ini nggak ada ya di itunya.
Ada. Kalau kita buka reseller akademik yang di HP gitu, ada muncul yang seperti ini juga. Muncul caranya ketika waktu kita, kan kalau kita kan langsung diarahkan seperti ini. Klik bagian reseller, ada logo ini. Nah, kalau di HP. Klik bagian logo, nanti dia akan diarahkan ke halaman utama. Nah, begitu. Jadi kan kalau kita di HP kan biasanya begitu masuk reseller academy, di HP kita akan diarahkan seperti ini, langsung. Nah, kita klik bagian. Berarti sebelum kita daftar masukin username sama password, jadi kita klik dulu yang reseller akademiknya begitu. Betul, secara akademi. Kemudian nanti ya ini interface-nya akan berubah ya. Ini kan interface kalau di laptop, kalau di handphone itu nanti lurus gitu, vertikal. Nah, di bagian bawah akan disampaikan, tetap tampil ini penghargaan-penghargaan. Gitu. Kalau sama di handphone juga tetap ada gitu. Nah, cuma kalau kita langsung masuk, pasti kita akan ya diarahkan ke dashboard utama gitu. Oke. Nah, tadi penghargaan sudah selesai, menunjukkan kredibilitas dan memang kepakaran perusahaan ini di bidang teknologi dan inovasi. Nah, sekarang kita yang mau kita bahas di sini bagaimana ketika kita sudah menjadi mitra resmi dari official partner dari Think Awesome ini, pada dasarnya kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa menggunakan. Nah, kalau kita dalam bicara bisnisnya, kita bisa menggunakan toko kita. Jadi kita sudah diserahkan nih toko. Nah, ini adalah toko kita sebenarnya. Kalau kita bicara toko, atau kalau kita bisa bicara fasilitas kerja, misalnya kantor kita. Nah, oke, kita masuk dengan username dan password yang sudah kita buat. Nah, inilah satu ruang kerja kita, ruang kerja digital kita, di mana ini seperti ya sebuah toko tadi. Kalau kita hanya kita sudah punya toko misalnya, toko yang fisik lah katakan. Di situ sudah dikasih plang, sudah dikasih bannernya, sudah dikasih nomor telepon pemiliknya siapa. Tetapi kita belum bisa mengolahnya karena belum bisa buka, belum bisa apalagi selanjutnya yang lain-lain. Nah, otomatis ya orang nggak bisa datang gitu. Nah, di sinilah tugas kita sebagai pemilik Quran Center harus lebih kreatif, merasakan bahwa ini adalah bisnis saya, ini adalah muamalah saya. Saya harus punya kreativitas untuk bisa menawarkan kepada orang. Nah, sebelum menawarkan, pasti kita akan mengolah dulu. Nah, seperti sebuah restoran, berarti di situ sudah ada kitchen setnya, ada ruang dapurnya, di situ sudah ada bahan-bahan makanannya, sudah ada alat-alatnya. Tetapi apa jadinya kalau misalnya kita nggak kerjakan memproduksi tadi, kemudian menawarkan, memberikan satu penawaran. Baru kan kalau misalnya terjadi seperti itu, baru orang mau datang ke restoran kita gitu. Begitu juga ini, ketika kita tadi bicara landing page, di saat yang sama hari itu juga kita sudah bisa menjual. Nah, disinilah akan ada fungsi-fungsi yang harus kita pahami ketika kita menjadi Quran Center, pemilik Quran Center. Oke, kita untuk menguasai satu halaman ini, kita lihat dari atas dulu. Bagian atas adalah menu drop down ya. Sebenarnya sama dengan yang bagian bawah ini. Square menu ini untuk mempermudah. Jadi memang disinilah ada fitur-fitur yang perlu kita pertama kali ganti. Jadi ketika kita membangun ya, seperti misalnya Ustadz Fikar dan Ustadz Nurdin pertama kali kemarin pasti masuk harus merubah password. Nah, itu kan di sini sudah ada di bagian orders ini. Dan kita masukkan profil kita. Sebaiknya memang pertama kali kita buka ini, kita selesaikan data kita. Kita lengkapi semua, ini personal information kita, kemudian kontak siapa, ahli warisnya dimasukkan, mungkin anak atau siapa gitu. Kemudian update. Nah, ini fungsi dari
profil, update profil. Mau dari sekarang juga bisa itu. Jadi masukkan biodata kita dan biodata ahli waris kita. Itu di bagian profil ini. Di others ya, bagian lain-lain. Ganti password di sini. Kemudian selanjutnya kita melihat produk kita. Karena kita sebagai pemilik Quran Center dapat 5 produk atau 5 lisensi untuk aktivasi sebuah Think Quran Plus. Kita lihat di mana di bagian produk ini. Jadi ya di sini sudah ada menu-menu, ada e-wallet, network, product. Kemudian performance, income, dan others. Nah, kita lihat di sini juga sudah ada menu-menu yang disediakan. Untuk kita pertama kali melihat atau mengecek dari 5 produk kita lihat di bagian My Product. Di My Product ini kita bisa lihat. Sejatinya kalau misalnya kita baru pertama kali mendaftar, maka akan ada tersedia 5 lisensi ini. Inilah kita sebut produk kita, produk Think Quran. Jadi ada 5. Tandanya available ya. Kalau yang activate ini berarti sudah dijual atau sudah diaktifasi. Dan ini setiap produk itu ada expired-nya. Kalau kita lihat ya, di sini kan yang saya masih ada dua dari produk yang masih tersedia. Dan di sini ada expired date-nya. Sampai tanggal 13 Januari 2024. Nah. Untuk satu Quran Center kita dapat 5. Makanya sebenarnya satu paket yang satu Quran Center ini disebut family package sebenarnya. Kita bisa gunakan untuk ahli keluarga kita karena memang terkadang idenya kan di Indonesia satu keluarga itu lebih dari 2 anak gitu. Bisa dipakai untuk di handphone kita, istri, dan 3-nya anak. Ataupun kalau misalnya seminimal-minimalnya, kalau kita mau pakainya 1 dan 4 dijual, ya juga boleh gitu. Tapi pada dasarnya di Think Quran ini tidak ada kesediaan stok produk di bagian produk kita ini, kita tetap bisa menjual. Karena ini sifatnya kan produknya digital dan kita bisa mengenerate link di mana ketika kita menyebarkan link untuk penjualan produk melalui produk URL ini, itu sekalipun kita tidak punya stok, berarti kita langsung bisa menjual pada saat itu juga. Karena sifatnya memang di Think Quran ini keunggulan sistem seperti di BOP dijelaskan, kita nggak perlu stok barang. Nah, kita nggak perlu ada kewajiban untuk stok produk. Bagaimana cara kita membuat link produk tadi? Karena kita bicara mau mendistribusikan sebanyak-banyaknya. Seperti yang dijanjikan ataupun disampaikan di BOP bahwa melalui Think Quran ini kita bisa menyebarkan atau mendistribusikan atau iklankan, mempromosikan, menawarkan itu sampai ke seluruh dunia. Nah, dan alhamdulillah update-nya Think Quran bukan sekedar hanya ada 3 bahasa, tapi sudah ada tambahan bahasa yaitu bahasa Turki. Ini saya juga, kalau ini negara, kemudian bahasa, produk. Nah, ini. Jadi ada Malaysia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Turki. Jadi kita sudah bisa menawarkan dengan bahasa Turki. Jadi ini satu produk yang powerful ya. Di saat yang sama seseorang ketika membeli satu Think Quran Plus ini sebenarnya mereka bisa latihan 4 bahasa. Nah,
Katakanlah kalau Melayu mungkin orang jarang, tetapi ya 3 bahasa ini aja luar biasa. Dari Arabik ke Inggris, dari Arabik Quran ke Indonesia, dari Arabik ke Turkis. Nah, jadi kita harus bisa menjelaskan juga kepada calon user ini bahwa mereka bisa kok mengganti ketika mereka main Tim Quran ini sudah selesai 1000 perkataan dan mereka mahir di bahasa Indonesia, mau ganti ke bahasa Turki, mau bahasa Inggris, itu bisa sebenarnya. Jadi supaya mereka ada rasa aku nggak rugi kan. Mungkin ada sebagian orang, sebagian pemilik Quran Center ada rasa takut itu. Sebenarnya nggak boleh seperti itu karena memang di sini Tim Quran ini sudah memfasilitasi yang luar biasa gitu. Produknya sudah luar biasa banget. Nah, disinilah satu ruang kerja kita ya. Kita lihat tadi di bagian produk. Ketika kita mau mengenerate link untuk kita bagikan kepada siapapun. Bagian produk, kalau tadi adalah di sini untuk my product untuk melihat produk kita. Nah, kemudian yang kedua biasanya setelah kita membeli produk, maka kita mau mengaktifkan Tim Quran kita. Nah, kita sebagai pemilik yang pertama kali kan kita memang harus menggunakan. Maka kita pertama kali sudah membuat akun dan kita masukkan email kita supaya kita jadikan Tim Quran kita tadi jadi plus. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngecek sini, nah di sini juga sudah ada bagian tombol kita bisa mengakses ke Tim Quran kita. Jadi tandanya kalau kita sudah aktivasi maka logo yang ada di profil ini akan berubah menjadi berwarna di bagian plus ya. Nah, di sini ini kan kalau dia masih trial atau gratis, masih robot solehnya masih berwarna warna silver. Tetapi kalau kita sudah aktivasi, maka dia akan otomatis berubah menjadi warna gold. Nah, seperti itu. Kemudian cara mengaktifkan tadi sudah jelas ya, kita tinggal masukkan database. Jadi kalau setiap member-member baru ataupun user-user baru yang dia sudah mendaftarkan melalui link kita, link affiliate, otomatis mereka akan masukkan nomor telepon ataupun nomor email, alamat email. Maka kita ketika mau mengaktifasikan, pastiin kita sudah menerima dananya kalau kita menjualnya secara offline. Tapi kalau mereka memang sudah masuk melalui link afiliasi, jadi kan ketika mereka daftar melalui link affiliate, nah ini link affiliate kita tuh di belakangnya kan sudah ada nomor akun username kita di sini. Jadi ketika mereka beli sini, mereka beli tingkatkan ke plus. Pada dasarnya ketika mereka membelinya langsung dari landing page ini, katakanlah kita sudah menyebarkan kemana-mana, ada orang yang kita nggak kenal pun, mereka sudah bisa akses dan buat pembayaran secara langsung dengan debit card, seperti itu. Nah, pada saat yang sama, otomatis di bagian kita nggak perlu memasukkan lagi karena mereka secara langsung. Tetapi kalau kita mau mengaktifasinya secara manual, ya kita masukkan alamat emailnya gitu. Jadi kalau ada dua cara mereka orang masuk secara pembayaran secara langsung lewat fitur atau halaman price. Nah, tahu kalau misalnya kita sifatnya menjualnya kepada orang-orang yang terdekat kita dan mereka berbayarnya sistem manual secara offline, mereka langsung menyerahkan cash ataupun mereka transfer ke kita. Artinya ketika kita masih punya produknya 5 atau 4 tadi, kita bisa langsung aktivasi di sini. Kalau kita nggak punya produk, berarti cara aktivasinya mereka harus membayar ke pusat, atau yang kedua, kalau mereka transfer kepada kita,
pastiin kita punya dana di akun e-wallet kita ini senilai 220 ringgit Malaysia. Jadi kita beli dulu. Bagaimana caranya? Inilah fungsi fitur dari Purcase ini. Misalnya ya, tadi kita bicara misalnya kita sudah habis 5-5-nya sudah kita pakai ataupun kita sudah jual. Kemudian datang tetangga kita, saya mau beli Think Quran Plus. Nah, sementara kita nggak punya stok. Dan mereka bayar secara manual kepada kita. Nyerahin uang. Nah, artinya kita harus masukkan uang itu dulu ke e-wallet kita. Ya. Jadi e-wallet kita ini untuk membayar kepada Think Awesome. Setiap satu produk harga modalnya adalah 220 ringgit Malaysia. Kalau misalnya di sini saya punya 40, berarti perlu tambah lagi kan 180-an ya. Nah, ketika kita sudah punya di akun e-wallet kita, maka kita beli satu aplikasi seharga 220 ringgit. Nah, ketika sudah masuk, kita punya di bagian produk kita ini ada ya, di bagian produk sudah masuk nanti kita bisa cek di sini produk ada satu akun. Nah, disitulah kita akan kembali bisa mengaktifkan secara manual yang tetangga beli melalui kita. Selanjutnya kita aktif plus. Nah, jadi inilah fungsi Purcase adalah untuk kita beli secara manual produk ketika produk kita habis dan orang yang beli melalui kita membayar manual kepada kita. Jadi kan keuntungannya langsung di tangan kita. Nanti laporan manual aja. Kalau kita kan di sini sudah ada lengkap nih, ada laporan ya, income nih. Nah, di income ini akan ada laporan berapa hasil dari penjualan retail. Karena kita sifatnya menerima secara langsung, bukan masuk melalui akunnya Think Awesome atau akun reseller kita, jadi ini akan berupa laporan atau pembukuan saja. 79 ringgit Malaysia. Nah, sisanya kan yang sudah kita terima langsung tadi. Kita masukin hanya membayar 220 ringgit. Nah, ini di fitur produk. Selanjutnya ada donat atau donasi ya. Donasi untuk plus. Saya mau tanya boleh? Boleh. Saya kan belum pernah itu nyoba e-wallet. Karena yang sebelumnya kan mereka kebetulan store sendiri bisa gitu. Nah, kalau misalnya mereka nggak bisa terus minta kit sama kita gitu kan. Yeah. Mereka kan transfer nih dananya ke kita. Terus untuk menambahkan di e-wallet itu gimana? Nah, sebenarnya kalau kita punya akun atau punya saldo di akun rekening kita bisa masuk lewat ini top up. Oh, top up. Nah, di bagian top up ini. Kemudian berapa ini? Tapi ya kita kan bank kesulitannya banknya belum pakai ini ya, belum pakai Indonesia. Jadi masih pakai debit card atau credit card itu. Nah, debit card insya Allah bisa gitu. Mau kita masukin misalnya untuk satu produk 210. Ataupun kalau misalnya ada orang yang mau beli satu Quran Center berarti kan 1.100. Nah, artis yang di debit atau yang dipotong adalah dari bilnya tadi sesuai dengan currency ringgit Malaysia yang live gitu. Tapi sebagian orang bilang lebih mahal sedikit gitu. Kalau pakai debit? Pakai credit card. Oh, kalau debit card tidak? Saya belum tahu kalau ini, tapi yang kemarin yang cerita pakai credit card sih yang agak mahal sedikit. Tapi kalau debit card saya rasa ya sesuai dengan harga yang live gitu ya. Berarti kalau misalnya itu kita nggak perlu transfer biasa, jadi debit melalui kita punya debit card, begitu kan, Ustaz? Betul. Kan udah transfer ke kita, terus kita masukkan sini top up gitu. Terus kita masukkan data nomor 1. Nah, kita coba tuh untuk enter gitu lah. Secara otomatis udah kepotong lah gitu ya. Betul. Oke. Nah, itu
satu, atau cara dua, kalau memang kita masih belum familiar untuk top up, tapi Ya, pada dasarnya kita semua harus mencoba ini nanti. Karena iya, makanya tapi soal ini sudah fitur yang sudah lengkap tersedia di difasilitasi oleh Think Awesome gitu. Pembayaran sudah lengkap ini. Apalagi nanti kalau rekening Indonesia sudah jadi, mau nggak mau kita bisa langsung top up secara kalau itu ada kan transfer Ustadz. Kalau transfer itu gimana? kalau transfer. Nah, ini caranya yang cara kedua. Tadi kan itu cara satu. Nah, cara keduanya, kalau misalnya Ya, leader kita katakanlah Haji Amin atau Pak Haji Jalani, beliau punya di wallet. e-walletnya sudah ada, masih ada ya, atau masih ada di sini misalnya ada stok ringgitnya sampai 2.000 misalnya. Berarti kan kita kebutuhan 1.100. Nah, kita transfer uang secara manual ke Ya. rekening Pak Haji Jalani atau Pak Haji Amin, nanti beliau transfer ke e-wallet kita. Oh ya. Nah, ini juga fitur transfer ini sebenarnya antar e-wallet, antar Oh, elektronik. ya, makasih Ustadz. Nah, memang saat ini, sementara ini kita untuk hal-hal yang sifatnya, ini kan teknis ya, sifatnya untuk kemudahan, seperti kemarin Bos Raihan ada 7, nah itu kan masih kita butuh bantuan dari Pak Haji Amin. Beliau punya fasilitas Bank Malaysia ataupun ini untuk top up, dan kita nanti ditransfer sama Haji Amin ke rekening e-wallet kita. Nah, sekalian karena tadi sudah dibahas di e-wallet, nah di bagian ini transfer sudah, bagian withdraw adalah ketika kita sudah mendapat hasil income mingguan. Nah, katakanlah kita sudah berhasil menjual, maka kita bisa mengaktifkan akun bank kita supaya kita ketika sudah menerima income mingguan, kita bisa narik secara langsung secara mandiri dari e-wallet, ditransfer ke akun Bank Indonesia kita. Caranya bagaimana? Tinggal kita masukkan. Ini syaratnya harus 300 ringgit ya minimum. Nah, minimum 300 ringgit dan ditambah dengan harga charge-nya cuman 1 ringgit. Nah, murah lah, lebih murah dari bank itu. Nah, kemudian kita masukkan bank. Ini karena cuma satu kan saya jadiin primary, udah masuk. Kalau yang belum bagaimana? Belum ada bank ini, nanti didaftarin di bagian akun bank. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita sudah punya batasan maksimal 301 berarti. Kalau misalnya punya 5.000 ya langsung 5.000 gitu. Kemudian proses withdraw, udah selesai. Nah, tapi kalau misalnya kita belum masukkan bank, nah itu dari awal juga kita sudah bisa masukkan dari sekarang. Jadi ini satu kabar baik ya untuk kita yang di Indonesia, sekalipun ini belum launching, sebenarnya perusahaan sedang memperbaiki terus untuk sistem payment, dan alhamdulillah pas waktu kita kemarin di Malaysia, pertemuan di Malaysia tanggal 19 Agustus kemarin, di akhir acara sudah langsung ada pengumuman seperti ini. Jadi kita bisa withdraw. Jadi sudah ada progres dilakukan oleh tim IT dari Think Awesome ini. Ini ada negara-negara Australia, Singapura, Thailand, dan Indonesia bisa langsung withdraw ke bank masing-masing di negara. Dan prosesnya itu kurang lebih 3 hari. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, kan. Withdraw akan memakan waktu prosesnya 3 hari kerja. Nah, gitu. Nah, masukkan kalau untuk yang banknya belum didaftarkan ya, di sini sudah ada tombol untuk memasukkan. Ini kan karena saya sudah masukin jadi sudah ada. Kalau misalnya mau masukin bank baru juga bisa tambah. Nah, di sini sudah lengkap nih bank-bank yang ada di Indonesia. Silakan pilih akun number. Pastiin akunnya sesuai nama kita gitu.
Oke, ini akun bank. Ini withdraw history ya, laporan berapa banyak kali ataupun data yang berapa banyak kita withdraw. Ini kan saya belum pernah pakai secara manual, jadi belum ada laporan. Oke, Kalau yang itu Ustaz, Hmm? tadi kan banknya kita daftarkan dulu. Hmm. Nah, misalnya kita daftarkan bank A, kemudian mungkin kurang bagaimana gitu. Kita mau merubah, apakah harus pengajuan atau bagaimana, Ustaz? Sebenarnya kita bisa tambah aja. Di Oh, sini kan tambah. ini sudah ada ini insert new withdrawal option. Jadi kita bisa tambahin bank apa lagi selanjutnya. Kan di Indonesia kan biasa satu orang bisa punya beberapa akun bank gitu. Kalau Oh, kita tapi ya. Tapi ini kan ya untuk kita transfer kan, Ustaz ya? ya untuk Oh, ya. withdraw yang artinya income penghasilan kita dari sini mau dipindahin ke bank kita gitu. Oke. Wallet ke ini kita. 3 hari, kemudian kalau salah itu dendanya berapa, Ustaz? Tadi 10 ya, 100 Iya. 100 ringgit kena penalti. 100 ringgit. 100 Oh, ringgit. lumayan ya. Di sini Oke. Ya, Ustaz, makasih. artinya 100 ringgit Malaysia. Nah, makanya pastiin ketika kita masukin akun bank kita sudah sesuai semua. Jangan sampai salah. Karena agak repot ya kalau salah itu. Nah, ini bagian di e-wallet. Oke, selanjutnya adalah kita di Think Quran sudah juga disiapkan ini, kita lihat bagian network. Nah, karena kita mau nggak mau pasti akan mengurus setiap kali ada Quran Center baru, Di sinilah kita bisa meletakkan di posisi mana untuk Quran Center yang baru. Ini untuk mendaftarkan reseller baru. Fiturnya kita sebagai introducer, kalau misalnya kita punya lebih dari satu akun, pasti kita akan ada tampilan pilihan gitu, option. Kemudian placement username-nya siapa yang dari calon pemilik Quran itu. Kemudian dia mau ngambil berapa Quran Center, pilihannya di sini. Katakanlah 1 misalnya. Selanjutnya tinggal proses registrasi. Di sini misalnya akan gitu. Tinggal klik bagian ini. Tapi pastiin kita sudah punya 1.100 kalau untuk satu Quran Center. Dan seterusnya. Di sini kita mau melihat placement network. Yang paling sering dulu kita ya. Tombol yang paling sering kita lihat. Placement network inilah di mana posisi kita berada. Kita punya berapa, misalnya ada yang punya 3 akun, punya 7 akun, nah, pasti langsung ini. Nah, kemudian siapa-siapa di bawah kita. Di sini ada tampak semua. Dan kemarin sudah ada kelas khusus kan yang menjelaskan bagaimana perkembangan untuk bisnis kita atau muamalah kita di sini. Maka sebaiknya ketika seorang sudah punya tim di bawahnya di pemilik Quran Center, dan ketika akan memasukkan Quran Center baru, fokus kita supaya cepat berkembang, maka kita fokus di bagian sebelah kanan, tusuk sate sebelah kanan, terus sampai ke bawah, ataupun tusuk sate sampai ke kiri sebelah bawah. Dan nanti bisa cek di bagian kelas yang sudah dibuat bareng Bos Bakhtiar. Itu placement network. Kemudian, oh ya tadi produk saya lupa ketinggalan. Ini yang penting sebenarnya. Di sini produk adalah sebelum kita mengenal tag user, ada kita untuk mengenerate link affiliate kita. Nah, link daripada landing page. Ini kan ketinggalan tadi. Nah, di bagian inilah kita bisa berkreasi, membuat barcode ataupun link yang akan kita tawarkan kepada orang-orang sekitar kita, kenalan kita, tetangga kita, ataupun umat Islam di seluruh dunia. Nah, di sini ada 2 bagian. Pertama, kalau sebelah kiri adalah reseller URL. Jadi link yang akan kita share untuk orang yang sudah minat untuk menjadi partner Quran Center.
Ini di reseller URL. Ini bisa kita atur mau 1 sampai 7 ataupun biarin aja any. Nah, di sini ada tombol bagian automatically place under most profitable placement. Jadi kalau misalnya mau sistem yang mengatur dia di posisi yang paling profit buat bisnis kita di mana. Tapi kalau kita mau manual juga bisa. Manual berarti masuk lewat placement tadi. Nah, kalau kita mau mendaftarin yang baru ya, kita masuk lewat placement tadi, placement ini, placement network. Kita secara manual posisinya di mana, misalnya saya di sini masuk. Nah, nanti saya mau fokus di sini, mau bagusin di bagian kiri. Berarti kita prosesnya dari sini. Nah, sama sebenarnya. Masuknya ke bagian tadi juga, forecast on business center. Tetapi kita sudah meletakkan di bawah. Kalau di sini kan saya ada Ustadz Imron Samaha dari Thailand. Udah, selanjutnya proses pastiin kita sudah ada 1100 tadi. Kemudian balik lagi kita ke sini tadi, produk URL. Nah, ini untuk yang kalau kita mau buat link link untuk orang yang mau beli ataupun mendaftarkan Quran Center. Nah, sekarang kita fokus kepada produk URL. Produk inilah yang akan kita share untuk mendapatkan laba dari penjualan retail. Di sini ada 2 pilihan. Pertama, aplikasi. Jadi aplikasi artinya kita akan arahkan mereka langsung kepada mencoba aplikasi tadi, Think Quran. Ada beberapa pilihan setelah kita centang warna biru di sini. Di sini ada beberapa bahasa kan gitu. Katakanlah di sini Indonesia dulu. Kemudian di sini ada 4 halaman. Langsung kepada start app gitu. Ini adalah previewnya, yang begitu mereka masuk kepada link akan tampil kepada seperti ini. Nah, begitu mereka klik mulai belajar, mereka bisa langsung mencoba gitu. Tetapi ada kekurangannya nih sebenarnya. Kekurangannya terkadang orang kalau sudah mencoba Anas saja dan mereka belum dimunculin pop up untuk mendaftar atau masukkan database, nah mereka nggak akan masuk ke MyTeki user gitu. Kalau mereka baru ataupun mereka melihat baru pertama buat begini masuk terus langsung keluar lagi. Nah, database mereka belum masuk ke MyTeki user. Maka di sini kita bisa pintar-pintar arahkan mereka kepada login atau register. Jadi dalam 1 kali tampilan mereka klik ya, ada tampilan kalau mereka sudah daftar, berarti di sini kalau mereka belum, maka mereka akan diarahkan untuk buat akun. Ini bagian pertama. Ini terpisah, ini bagian login aja. Oh, sama juga nih, ada 2. Sebenarnya sama-sama mirip. Atau fokus pada register aja. Jadi langsung nih diarahkan buat akun. Nah, oke, kalau misalnya kita mau buat untuk mengarahkan mereka kepada mendaftarkan atau buat akun. Di sini ada centang mau kita hilangkan akun kita, jadi mereka akan cuma mendapatkan referral code ini. Jadi nama pemberi penawarnya tadi nanti akan di-hidden, disembunyikan. Tapi kalau kita mau biarin aja, ya bisa juga. Kemudian kalau sudah selesai, kita generate link. Nah, inilah aset kita untuk menawarkan. Jadi sebuah QR code bisa kita klik image di sini, kemudian kita simpan di folder kita. Ataupun juga kita bisa copy. Nah, di copy, inilah link yang kita bisa tawarkan kepada orang lain. Tetapi ada cara juga supaya orang nggak langsung kita arahkan melalui link yang panjang seperti itu. Itu kita bisa perpendek. Nah, kita short link kita. Nah, kalau mau bicara short link itu bisa pakai fasilitas atau fitur dari SID. Nah, seperti ini ya misalnya ya. Saya kasih gambaran. Jadi di SID ini, s.id adalah kita bisa memperpendek. Maaf.
Saya mau liatin apa microsite-nya s.id. Nah, jadi kita mau memperpendek link kita. Nah, disinilah kita bisa memperpendek link kita menggunakan s.id yang tadinya dari panjang, nah, kita bisa perpendek. Jadi kita share-nya sudah dalam link yang lebih singkat. Nah, misalnya seperti ini, s.id bimbel Quran. Jadi ini kita tadinya kan panjang nih. Ini app.quran.com / tanda tanya r more detail. Nah, ini akun yang sudah akun kita sudah menempel di link landing page ya. Nah, tapi kita bisa singkat dipendekkan dan inilah yang kita share. s.id bimbel Quran. Jadi kita lebih ingat gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ada fitur kita bisa mengenerate kepada landing page yang berupa website ya. Kita pilih bagian sini. Di sini ada pilihan negara Indonesia misalnya kita pilih. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya landing page ini, landing page memang mereka menyiapkan Inggris sama Indonesia. Kalau tadi kan ada Turki. Turki adalah maksudnya penggunaan aplikasinya. Jadi dari bahasa Arab ditranslate ke Turki. Nah, tapi kalau untuk landing page yang berupa website ini masih dua bahasa ini, Inggris atau Indonesia. Tetapi ketika mereka sudah masuk di landing page-nya beneran, nah ya, kita lihat ya. Di sini sebenarnya sudah ada pilihan negara, Malaysia, Singapura. Ketika mereka pilih Malaysia, ini bisa Melayu atau bisa Inggris. Ketika mereka sirak Singapura, pilih Singapura, berarti mereka langsung otomatis bahasa di penawaran landing page ini berubah jadi Inggris. Nah, jadi mereka dua itu sebenarnya. Kalau Malaysia kita tes ya. Malaysia, ada Inggris. Nah, jadi dua. Kalau Indonesia, bahasa Indonesia bersama bahasa Inggris. Nah, gitu. Nah, di sini sudah kita setting negara, kita setting bahasa Indonesia, dan di sini ada pilihan halaman. Halamannya apakah halaman utama seperti ini gambarannya, atau di sini kita mau ajak mereka ke halaman berikutnya, yaitu halaman untuk mereka mencoba aplikasi. Nah, sales letternya, penawarannya, surat penawarannya berbeda lagi dengan halaman yang utama tadi. Nah, mirip-mirip, tetapi interface-nya berbeda. Ada penjelasan manfaat dari produk, lebih unggulannya. Nah, tapi dia yang kedua ini nggak ada testimoni gitu. Call to action-nya adalah supaya mereka masuk kepada aplikasi, mencoba aplikasi. Jadi ketika mereka orang-orang calon user itu langsung diarahkan ke situ. Sebenarnya di setiap halaman selalu ada call to action untuk mereka mencoba aplikasi. Nah, kemudian kalau di halaman ketiga ini ada price. Nah, price ini langsung berupa penawaran harga. Penawaran untuk mereka masuk ke Think Plus. Kurang lebih seperti ini halaman kalau di laptopnya. Jadi ketika kita sudah pakai dengan ini kita, maka akan muncul di sini nama kita. Think Quran Plus dari 1,3 tadi, nah, mereka sudah akan hemat 300.000 melalui pemilik Quran Center. Namanya sudah diarahkan. Jadi mereka cukup membayar 1.099.000. Nah, pada dasarnya ya sama ya. Yang lain kalau ketika sudah kita setting semua, kita tinggal generate link. Nah, di sini kita sudah dapat link produk URL-nya. Kita copy, kita simpan di sticky note atau notepad ataupun folder kita untuk ini. Begitu juga dengan QR code. Kita save, kita kasih nama ketika penyimpanannya. Ya, kita buat serapi mungkin lah supaya kita bisa mengingat ini QR code untuk ke aplikasi, kita kasih nama gitu. Supaya untuk memudahkan kita sendiri gitu. Nah, pada dasarnya penawaran-penawaran yang ada di ruang atau fitur di Reseller Academy ini hanya 3 ya penawaran: home, try app, price. Tetapi sebenarnya setiap link itu bisa jadi ada fungsi.
setiap link yang ada di bagian bawah ini kan ini page tadi. Tetapi kan setiap customer itu terkadang nggak ngeh. Oh, ternyata ini bisa diklik itu. Makanya kita juga sebagai pemilik toko juga bisa kreatif. Sebenarnya halaman bagian unduh ebook ini juga ada fungsi. Ada fungsi nih. Jadi setiap orang yang masuk ke sini dan mereka minat, wah saya mau pelajarin ebook ini juga nih, gratis ini kok. Nah, ketika mereka masukkan database, mereka sudah langsung kena email autoresponder dari Think Awesome. Nah, jadi kalau misalnya coba deh, yang belum pernah download, pakai akun yang baru, maka setiap hari ataupun setiap 2 hari sekali kita akan dikirimin email penawaran dari email responder ya, dari Think Awesome. Jadi kita di follow up. Nah, sebenarnya ini berfungsi juga untuk penawaran. Makanya saya ketika buat di SID ini, saya tetap masukkan itu free download ebook. Jadi kalau dalam sebuah konsep penawaran digital marketing via website, memang perlu kita membangun database, kemudian mereka juga otomatis di follow up sama pihak Awesome gitu. Dengan cara kita menawarkan free download ebook ini. Cara untuk mendapatkan linknya bagaimana? Kita bisa ambil manual karena di bagian ini tidak tersedia kan, cuman ada page, home, try, dan price gitu. Caranya kita sudah masuk tadi kan sudah mengenerate link misalnya. Kita masuk ke link ini, link yang sudah kita copy, kita buka di browser kita. Nah, kita buka di browser kita. Nah, kita kembali ke bagian bawah tadi. Bagian bawah, klik di bagian menu tadi. Nah, ini sebenarnya sudah, tapi pastiin negaranya Indonesia ya. Ini kan dia kembali ke Malaysia nih. Pastiin negara Indonesia, bahasanya juga Indonesia sudah. Nah, inilah linknya. Kita kumpulin. Ini kita bisa juga kita buat penawaran kalau untuk orang-orang yang mau supaya di follow up sama landing page ini. Kemudian ada nih menu tanya jawab, FAQ ya. Ini kita bisa ambil, klik, dan di bagian atas ini, di bagian menu browser kita bisa copy paste. Nah, kita simpan. Nah, disinilah untuk membantu menjelaskan. Terkadang kita juga pemilik Quran Center harus baca ini karena kita akan menambah wawasan. Kenapa saya perlu paham Al-Quran? Di situ sudah ada jawabannya. Kenapa saya perlu belajar bahasa Arab Al-Quran? Memahami Al-Quran, di sini sudah ada jawabannya. Ini tentang produk, tentang Quran. Jadi sudah ada jawaban. Kita juga untuk pemilik Quran Center baru, sebenarnya apa yang sering diragukan oleh calon-calon pembeli itu, jawaban-jawabannya terkadang sudah ada di sini gitu. Nah, sudah lengkap di sini. Nah, kita cara mengambilnya ini, ambil secara manual linknya di bagian atas dan simpan. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin membuatnya supaya setiap link tadi sudah ada dalam satu penawaran, nah, caranya kita bikin pakai SID. Kita buat microsite. Nah, microsite tadi di bagian microsite ini kita bisa masukkan di satu halaman beberapa tombol. Nah, ini salah satu contohnya seperti yang saya buat ini. Nah, jadi di halaman mereka yang berbahasa Indonesia kita kasih halamannya. Jadi kan sudah terpeta gitu, dipetakan. Jadi orang-orang yang calon-calon sudah bisa melihat, oh ternyata ada manfaatnya, ada tanya jawab, ada free trial untuk gratisnya mereka klik, ada penawaran untuk kalau mau beli plusnya, ada visi misinya, itu semua dari satu landing page itu. Nah, kemudian ada yang berbahasa Inggrisnya, itu bisa kita buat. Apalagi ada Turki nih, nanti kita bisa buat penawaran untuk yang Turki. Oke, ini sebenarnya masih banyak yang perlu kita ketahui, tapi kita bisa menjelajahin sendiri. Karena artinya apa? Kita sekarang adalah sebagai pemilik daripada Quran Center. Oleh karena itu, kita sudah mengeluarkan modal. Nah, pastinya ada modal kita untuk membeli satu Quran Center juga sudah kita keluarkan biayanya.
Nah, seharusnya kita juga bisa memanajemen, ada satu modal, yaitu modal untuk mempromosikan, modal untuk bagaimana kita bisa menyebarkan link tadi secara masif atau secara organik, itu bisa. Pasti ada manajemen modal. Kita juga perlu internet. Apakah kita mau pasang IndiHome atau WiFi kalau misalnya yang belum punya, ataupun mau kita pakai kuota yang bulanan, itu berarti harus ada manajemen modal juga. Nah, karena kita mau ada penjualan bagian retail dan ada penjualan berupa penawaran tentang kita edukasi umat Islam ini pentingnya membangun Quran Center. Nah, Quran Center. Jadi kita di saat yang sama kita punya potensi untuk dapat laba retail. Oke, silakan. Dapat laba retail dan juga kita punya potensi untuk dapat itu tadi bonus-bonus 4 yang tadi. Pertama, introducer bonus, kita dapat bonus pengembangan tim, bonus mentoring, dan bonus ini. Makanya masih perlu kita ngulik lagi tentang fitur-fitur yang di sini. Dan ini bagian marketing toolsnya juga perlu nih. Nah, jadi kalau kita mau mempromosikan, sebenarnya marketing tools di sini sudah tersedia. Nah, kalau kita mau manfaatkan untuk cara menggunakannya, ya tinggal kita ubah ke bahasa Indonesia. Kemudian seperti sini konten-konten sudah disiapkan, kita bisa download. Kita bisa gunakan ini untuk di setiap sosmed kita. Sekarang kan sudah banyak ya status-status yang disediakan di fitur Telegram, ada untuk daily status. Nah, di sini sudah disiapin daily status bahan kontennya gitu. Sampai 60 hari. Nah, jadi kita nggak perlu repot untuk buat desain-desain lagi. Nah, di sini sudah disiapkan. Kita bisa gunakan untuk daily status di WhatsApp, di IG Reels misalnya, ataupun di Short YouTube, ataupun di TikTok. Itu semua kita bisa gunakan. Nah, pastinya selanjutnya kita bagikan link tadi. Kalau di IG kita sudah bisa, sekarang IG sudah enak ya, sudah bisa memasukkan link affiliate-nya. Jadi seperti ini misalnya. Ini satu contoh. Kita kalau sudah punya Instagram personal, silakan. Mau buat Instagram khusus untuk Qurannya juga silakan. Nah, sebenarnya di Instagram ini sudah bisa memunculkan link seperti ini. Sudah digratisin gitu. Kalau di TikTok kan dia harus 1000 follower dulu baru bisa. Tetapi kita bisa langsung tulis aja di bagian profil. Nah, ini dia. Jadi ketika orang masuk ngeklik ini, saya masukin 3 ya. Mereka ketika mau mulai belajar, maka diarahkan ke sana. Oke. Nanti insya Allah kita bisa lanjutkan di lain waktu. Ada yang mau bertanya? Mungkin Ustaz Nurdin awal-awal masih bingung ya. Tapi insya Allah kita perlahan. Nanti bisa bertahap, dilihat, diulik lagi. Karena memang kita memang harus aktif juga. Sementara kita belum paham misalnya, takut ini apa. Sebenarnya nggak perlu takut juga, nggak perlu khawatir, kita kreatif aja. Nah, untuk kemudahan, sebenarnya untuk kemudahan, ini kan insya Allah hari ini kan saya record juga. Nanti record ini saya masukkan di link yang pernah saya share. Ntar saya mau liatin. Di Think Quran Indonesia, di grup Think Quran Indonesia, saya kan setiap kali ada pemilik Quran Center baru, maka saya kasihkan link ini, link greeting atau pesan selamat datang ya, selamat datang, selamat bergabung gitu. Nah, di sini sebenarnya sudah saya masukin. Nah, ada tutorial cara install TQ ke home screen, sudah ada, tinggal dibuka aja. Dan ini ada pengenalan Reseller Academy yang sebelumnya sudah kita buat waktu pertama kali buat kelas pagi Indonesia, dan ini yang dari Bos Aiman.
Ini juga bisa melengkapi, bisa kita langsung dengar. Pertemuan ini Di sini kan sudah ada Reseller Academy System ini. yang waktu itu dijelaskan oleh Bos Aiman. Nggak apa-apa. Setiap kelas itu pasti ada ilmu yang berbeda-beda. Dan nanti yang ini hari ini pun akan saya masukkan di sini. Gitu. Jadi ini fasilitas untuk kita sebagai Quran Center untuk belajar. Nah, saya masukkan di sini. Kemudian untuk yang baru-baru juga mau belajar tentang bagaimana apa itu 4 step, nah, silakan di sini. Ini secara ini sebenarnya website yang saya buat untuk personal ya, personal blog gitu. Tetapi saya juga masukin halaman-halaman di sini yang menjelaskan secara tertulis gitu untuk mengetahui apa itu 4 step gitu. Nah, bisa masuk ke sini tadi. Kemudian cara membuat placement network ini yang diajarkan oleh Pak Bos Bakhtiar. Para pemilik Quran Center. Adakah kita ada kemampuan untuk? Saya yakin ini perlu setiap para pemilik Quran Center untuk mengetahui. Jadi memang setelah mendengar kelas ini, kita baru sadar pada waktu itu. Oh, ternyata salah penempatan. Nah, ini untuk Quran Center baru memang sengaja saya langsung masukkan di sini supaya untuk belajar. Jadi ketika nanti ada orang-orang yang bergabung untuk buka Quran Center, kita sudah tepat gitu menempatkannya. Nah, kemudian kita juga akan membuat fokus tim. Fokus tim itu berarti harus bisa memimpin BOP. Nah, di sini juga sudah saya masukin rekaman-rekaman ketika buat BOP. Siap kita belajar di saat ada Bos Aiman, ada Pak Haji Jalani, ada Bos Izil gitu kan di sini. Kemudian ini ada link-link untuk ikut FB Masterclass. Di sinilah ada video-video rekaman yang menjelaskan marketing plan atau apa segala macam di sini yang dari pusat. Nah, jadi pastiin kita ikut semua nih di sini. Ini Tim Quran official, ada rekaman-rekaman Indonesia, kelas pagi Indonesia, yang official yang pusat ya. Kalau Quran Indonesia, ini ada rekaman kelas pagi Indonesia. Gitu. Insya Allah yang kelas pagi ini juga akan dimasukin di sana. Nah, ini untuk testimoni semua sudah lengkap di sini. Oke, baik, mungkin ini saja yang dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sudah 8.22, Masya Allah. Terima kasih atas waktunya semuanya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada salah, maka saya mohon maaf. Dan alhamdulillah di sini sudah ada Bos Aiman. Mungkin sebelum kita tutup, saya minta Bos Aiman juga bisa berbagi atau mau ada closing statement. Tafadhol, Bos Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Terus ada Bos Robi. Apa kabar Bos Robi? Masya Allah. Robi. Lama nggak kelihatan Bos Robi ya. Oke, alhamdulillah hari ini kelasnya mantap sekali, Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Ini kelas yang sangat penting untuk kita yang menjadi Digital Quran Center Owner ya. Nah, jadi di kelas ini harus sering kita ulek-ulek lagi menu-menu dalam reseller itu kita klik saja. Jadi untuk yang Digital Quran Center Owner yang baru, coba buka menunya satu persatu, yang tidak paham, nah nanti baru kita diskusikan. Jadi yang memang untuk tim kita di Indonesia ini masih baru, jadi kita memang perlu dan lebih fokusnya tentang pemahaman menu-menu di dalam Digital Quran Center itu, reseller. Jadi kelas yang Ustadz Fat bikin ini Masya Allah ini luar biasa untuk kita yang masih baru pertama, baru daftar, dan orang lama pun perlu di-review. Nah, orang lama pun perlu di-review ya. Jadi banyak kan tadi yang nggak tahu kalau ada landing page sendiri, ada penghargaan di dalam landing page reseller itu. Nah, itu perlu untuk kita ulas setiap hari. Nah,
dalam apa namanya Zoom sebelumnya saya sering bilang bahwa setiap hari itu kita minimal login dalam akun reseller kita itu 5 kali sehari. Kita login. Jangan kejadian di reseller saya daftarnya Februari 2023, loginnya September 2023. Masya. Gitu. Jadi nggak, Daftarnya Februari. Ya, Sat. Bahkan untuk produk dia sendiri pun tidak diaktifkan. Masya Allah. Nah, jadi kalau misalnya ditanya itu kesalahan saya, bukan kesalahan saya. Kesalahan beliau tidak pernah respon saya telepon dan saya WhatsApp. Jadi itu aneh, saya dapat tim. Baru kemarin ketemu di Jakarta lagi. Baru dia login lagi. Dia bilang, password Ana apa Bang ya? Aduh, dia bilang, password antum lah yang ingat. Gitu. Jadi reseller akademi itu, akun itu, itulah office kita. Jadi kalau kita tidak login 1 hari, berarti kita tidak kerja. Berarti kita tidak masuk kantor. Back office kita adalah reseller akademi. Nah, di dalam itu banyak menu, banyak banyak lagi yang owner Quran Center ini tidak mengetahui, kan? Banyak tidak mengetahui. Sementara itu adalah basic dalam kita untuk menyebarkan aplikasi Quran. Seperti mengambil link itu ada berapa bahasa sekarang? Udah ada bahasa Turki sana? Betul. Udah ada bahasa Turki. Jadi link bahasa Turki berbeda, link bahasa Indonesia berbeda, link bahasa Inggris berbeda, link bahasa Melayunya berbeda. Ini penting. Makanya saya terima kasih sekali dengan Ustaz Fat ya. Kelas pagi Indonesia ini kalau nggak ada Ustaz Fat, Masya Allah, nggak tahu saya. Karena saya ini bisa terfokus di kelas ini kalau ada di rumah. Karena kan pakai iPad nih saya agak kurang ini untuk untuk aktivitas Zoom, untuk share screen dan segala macam kan. Tapi alhamdulillah ada Ustadz Fat yang membantu kita setiap pagi ya. Dan nanti kepada bos-bos yang lain yang mau isi kelas, mau ini segala macam, silakan berkabar saya di grup. Nanti Ustadz atau kita pakai satu link ini aja Ustadz, setiap pagi Ustadz. Boleh, bisa juga. Boleh Ustadz ya? Boleh. Jadi link kelas pagi kita menggunakan link yang sama, tetapi nanti yang ingin mengisinya coba koordinasi lagi dengan saya, dengan Ustadz Fad. Bebas, temanya bebas, tidak ada ketentuan ya. Karena untuk yang kelas pagi ini kita memang kelas untuk mengambil barokah, ngambil barokah. Bos Nurdin baru bergabung ya? Ya, betul. Kemarin beliau. Masya Allah. Insya Allah Mas. Bos kita kelas pagi ini, walaupun sibuk, walaupun kita ada kegiatan, sebatin aja. Kalau nggak bisa buka kamera, seperti dengar radio. Ya mohon maaf tadi bos, saya harus ngantar dulu anak ke sekolah. Nggak apa-apa. No problem itu ya. Jadi link kita setiap ke depannya, link kelas pagi kita menggunakan link dari Ustadz Fad, dan mungkin nanti Ustadz bisa bantu share-nya tuh di jam-jam 8 atau jam 9 malam, boleh? Boleh ya. Jadi tidak ada link lain kecuali nanti Ustadz Fadnya ada halangan, nanti bisa berkabar dengan saya nanti untuk update link ya. Nanti sama-sama lah kita untuk bantu menghidupkan dan meramaikan kelas pagi ini ya, meramaikan kelas pagi untuk kita sharing-sharing, untuk kita menambah ilmu, untuk kita memberikan ilmu. Inilah manfaat kelas pagi. Insya Allah suatu saat kelas pagi kita juga sama seperti kelas pagi Malaysia, 200 orang, 300 orang. Nah, inilah yang mau kita ciptakan di kelas pagi Indonesia nih, yang mau kita bangun, ya, yang mau kita bentuk. Nah, jadi alhamdulillah kita di Jogja sampai hari
Rabu. Mungkin ada teman-teman atau sahabat-sahabat bos semua yang mau kita bantu untuk menyampaikan misi ini, nanti boleh hubungi saya ataupun hubungi dengan Bos Amin untuk kita temui di Hotel Grand Ambarukmo, Jogja. Sampai Kamis ya, Kamis pagi. Insya Allah Rabu, Rabu ya. Rabu. Karena Selasa malam Rabu kita ada training untuk tim dengan Bos Haji Amin. Selasa malam Rabu. Oke, siap. Oke, terima kasih bos-bos semua. Insya Allah, Bos Anita lama nggak kelihatan ya? Iya, saya belum lihat lagi beberapa. Bos Tanti ada kabar? Bos Anita? Bos Tanti ada nggak? Ada ini. Lagi nggak online. Oke, sudah jam 8.30. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari Senin ini. Jangan lupa, first step tetap nomor 1. First step tetap nomor 1. Dan kita follow di sistem. Follow di sistem, jangan bikin sistem baru. Jangan keluar dari first step. Karena kalau kita keluar nanti terasa sulit. Terasa sulit untuk kita sebarkan aplikasi ini. Insyaallah. Terima kasih Ustaz Fad sudah membawakan materi yang sangat bagus pada pagi hari ini, insyaallah. Dan saya mohon maaf, yang benar datang daripada Allah, yang salah datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Semangat, Ustaz. bos. Semangat bos, Masya Allah. Oke, baik ya, cukup. Terima kasih semuanya, para bos-bos. Kemudian insya Allah yang link tadi bisa, kalau mau mempelajarin yang Reseller Academy di penjelasan Bos Aiman waktu kelas awal-awal, dan juga ditambah nanti insya Allah yang ini saya upload juga gitu. Ya, Kita, betul, Sat. Di-update aja, Sat. ya, kita ulang-ulang karena setiap hari itu sebenarnya tim IT dari tim Awesome itu bekerja untuk selalu mengupdate. Nah, jadi kalau kita nggak aktif di situ, kita ketinggalan terus gitu. Betul. Oke, itu saja mungkin yang baik daripada Allah, kesalahan daripada kesalahan saya sendiri, pada Allah saya mohon ampun, pada bos-bos semua saya minta maaf. Untuk sempurnanya majelis atau kelas pagi hari ini, kita baca dan Kafaratul Majid dan Suratul Asr. Illal ladzina amanu. Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Semangat, bos. Yo.